Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Kajaya yang 1, dan yang saya hormati dan yang saya cintai serta yang saya banggakan teman-teman seperjuangan, Bapak Ibu guru, teknik dan tenaga kependidikan SDN Malakajaya 01. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita iman sehat sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruangan yang alhamdulillah. Sejuk salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya mohon izin saya berdiri di depan Bapak Ibu semuanya dalam rangka saya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif. Ini adalah hasil dari oleh-oleh dari saya ketika saya memenuhi undangan dari Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pada saat itu saya mendapatkan materi tentang menerapkan budaya positif di sekolah. Inti dari yang saya terima pada pelatihan kemarin, budaya positif itu adalah suatu sikap yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak didik kita di sekolah kita. Nah, tidak terlepas dari ini semua, budaya positif itu diprakarsai oleh beberapa komponen. Ya, di mana pertamanya ada perubahan paradigma belajar. Ini ada pengertian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kita sebagai guru, dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Berangkat dari teori ini semuanya, nah kita itu sebagai insan pembelajar wajib untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Nah, budaya positif ini diharapkan ditanamkan kepada anak-anak kita itu melalui kesadaran di dalam diri hatinya. Jadi bukan dari unsur ekstrinsik, melainkan dari dalam hati anak kita. Nah, pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran yang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, di mana peserta didik itu mendapatkan kebutuhannya sesuai dengan tahapan perkembangannya masing-masing. Jadi anak didik kita itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai guru itu harus memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, ada beberapa teori yang keliru tentang penerapan budaya positif itu, di mana yang pertama adalah ilusi. Ilusi itu adalah bohong. Guru bisa mengontrol murid. Dan ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Serta ilusi juga bahwa orang dewasa itu bisa memaksa anak. Nah, di sini ada beberapa teori yang mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, di mana kata stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Nah, ini disangkal dengan teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan berdasarkan teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Dan menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tidak bisa. Karena setiap orang itu akan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, berdasarkan teori kontrol, semua perilaku itu ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan berdasarkan teori kontrol, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain berdasarkan stimulus respon. Namun berdasarkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, menurut stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Namun pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berdasarkan stimulus respon, model berpikir menang kalah. Sedangkan berdasarkan teori kontrol, model berpikir itu yang benar adalah menang
Nah, berangkat dari teori ini, Bapak Ibu, tujuannya adalah di mana kita itu harus menerapkan disiplin positif kepada anak-anak. Nah, sebagai pendidik, sudah tadi saya sampaikan, tentu kita pribadi yang harus menjadi figur dulu. Setelah kita menjadi contoh yang baik buat anak, maka kita bisa menerapkan perilaku yang baik itu kepada anak-anak. Nah, disiplin positif ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan? Pada kurikulum yang baru, nilai-nilai kebajikan ini kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi? Ada 6 dimensi. Hafal tidak kira-kira? Coba kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, baik teman-teman, itulah yang akan kita wujudkan sebagai nilai-nilai kebajikan yang tertanam pada murid-murid kita. Nah, pada dasarnya manusia itu melakukan sesuatu itu berangkat dari kebutuhan dasar manusia. Ada berapa macam kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Yang pertama, dia melakukan itu untuk bertahan hidup. Yang kedua, Kasih sayang dan rasa terima, yang ketiga, penguasaan, yang keempat, kebebasan, dan yang kelima. kesenangan. Jadi apapun yang anak-anak kita lakukan, ini berangkatnya dari sini semua tujuannya. Ya Bapak dan Ibu, jadi kita tidak bisa dulu menjudge anak-anak karena dia itu punya kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Di mana kebutuhan dasarnya itu ini salah satunya. Nah, kemudian manusia berbuat sesuatu itu didorong oleh motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, dia melakukan itu karena menghindari hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan. Dan yang ketiga, menghargai dirinya. Dari ketiga motivasi perilaku ini, yang paling ideal itu adalah berangkat dari menghargai diri sendiri. Bukan karena motivasi takut dihukum, bukan karena supaya dapat hadiah. Nah, yang harus kita tekankan kepada anak-anak itu, anak-anak melakukan itu karena ingin menghargai dirinya sendiri. Ini tugas yang mau kita rubah kepada diri anak-anak kita. Nah, apa memangnya ada pengaruh jangka panjang dan pendek jika tidak dari keyakinan hati, dari tidak keyakinan dirinya? Yang pertama, pengaruh jangka pendek, penghargaan efektif jika anak melakukan sesuatu karena ingin mendapat penghargaan ya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Itu bisa pakai penghargaan. Kemudian penghargaan juga akan membuat orang tersebut tergantung. Jadi dia akan melakukan itu kalau ada penghargaan. Ketika tidak ada, tidak akan dia lakukan. Kemudian yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun tidak menyadari bahwa tindakan baik yang kita lakukan itu benar. Kalau anak itu melakukan sesuatu karena penghargaan, selain dia itu hanya untuk mendapatkan penghargaan lagi, juga dia tidak menyadari apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang baik. Karena yang dia lihat penghargaannya aja, tanpa dia sadar, oh saya ini sudah berbuat yang baik. Dia tidak menyadari itu. Nah, penghargaan merusak hubungan. Yang pertama, mengakibatkan rasa iri di antara sesama teman. Kemudian motivasinya hanya sesaat. Ketika guru itu memberi penghargaan, ketika guru itu tidak hadir, tidak ada yang memberi penghargaan, dia tidak akan melakukan hal yang baik itu. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di kelas. Anak yang tidak pernah mendapatkan penghargaan jadi malas untuk melakukan yang lebih baik karena dia sudah berpikir saya akan kalah
dari teman saya yang setiap kali mendapatkan penghargaan. Nah, penghargaan tidak efektif. Jika Anda melakukan ini, maka Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, saya akan kecewa dan berkecil hati. Lalu kemungkinan yang terburuknya, dia tidak akan mau berusaha sekeras dari apa yang sudah dia usahakan sebelumnya. Karena dia merasa, percuma kemarin sudah berusaha keras, tetapi saya gak dapat. Jadi paling nanti saya juga gak bakalan dapat lagi. Itu dampak negatifnya dari sebuah penghargaan. Nah, kemudian apa yang lebih baik? Lebih baik itu adalah sebuah apresiasi atau pengakuan. Nah, pengakuan atau apresiasi ini harus adil. Jadi semua anak itu harus diberikan apresiasi secara khusus. Karena setiap anak ini memiliki kelebihan masing-masing. Jadi ketika kita mengapresiasi anak, berikan itu kepada semua anak. Misalkan anak ini apresiasinya tidak pernah datang terlambat. Kamu hebat, kamu ibu kasih apresiasi. Kamu sebagai duta, anak yang paling disiplin di kelas. Kemudian ada anak yang pintar menyanyi, berikan apresiasi kepada anak itu karena dia sudah paling pandai menyanyi di kelasnya. Jadi setiap anak itu berikan apresiasi dari nilai sisi positif yang dia miliki. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid dan berikan pengakuan secara konsisten. Fokus kepada prosesnya. Proses anak sehari-hari itu harus kita hargai, kita apresiasi. Jadi beda ya apresiasi dengan penghargaan. Kalau penghargaan identik dengan memberikan hadiah berupa barang. Kalau apresiasi itu bisa berupa pujian, penguatan. Jadi seperti itu perbedaannya. Kemudian selanjutnya ada teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini diberlakukan kepada tindakan yang anak lakukan. Dari ketiga ini sering kita lakukan ketika anak berbuat salah, kita memberikan hukuman. Itu secara spontan, anak sudah berbuat salah, kita berikan dia hukuman langsung. Kamu hari ini tidak mengerjakan PR, nanti kamu ngepel misalnya, kamu nanti piket. Nah, itu spontan, tidak ada kesepakatan di antara guru dan siswa. Kemudian yang kedua, ada kalanya kita melakukan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu diberikan ketika anak belum melakukan pelanggaran. Jadi sebelum anak melakukan pelanggaran, kita di awal pelajaran membuat konsekuensi. Nanti kalau di antara teman-teman kita ada yang berlambat, ayo apa konsekuensinya? Anak diajak sama dengan kesepakatan kelas gitu ya? Ya, konsekuensi sama dengan kesepakatan. Jadi ada kesepakatan dulu dengan siswa. Nah, yang ketiga ini ada cara restitusi. Nah, restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri dan mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri terhadap kesalahannya itu. Nah, dari ketiga cara ini yang paling ideal itu adalah dengan cara restitusi. Nah, kemarin kita diajarkan bagaimana cara mendisiplinkan anak menggunakan pendekatan restitusi. Kemudian apa itu peran kita guru sebagai kontrol? Yang pertama, guru itu ada sosok yang seorang penghukum. Yang kedua, ada pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, ada pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, yang paling ideal di sini adalah guru sebagai manajer. Nah, di sini hormat kepada bendera selama 1 jam. Itu adalah tipe guru sebagai penghukum. Kemudian berapa kali bapak ibu ini harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ini adalah guru pembuat rasa bersalah. Jadi anak merasa bersalah terhadap tindakannya. Kemudian guru sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Dia memantau, anak beli nggak? Nah, sedangkan yang paling ideal, guru itu sebagai manajer. Kalau sebagai manajer, guru itu bijaksana. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kamu dipanggil sama ibu. Biarkan dia, jangan menyebutkan kesalahan dia sendiri. Nah, setelah dia sadar akan yang dia perbuat, baru kita masuk. Terus ibu mau tahu bagaimana cara kamu
keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Sebenarnya keyakinan kelas ini istilah baru saja. Perbedaannya di mana? Peraturan kelas biasanya menggunakan kata-kata negatif. Tidak boleh lari-lari, tidak boleh ngobrol, tidak boleh membuli. Itu peraturan. Nah, berangkat dari peraturan kelas, anak-anak itu dibuat, satu anak membuat satu peraturan. Setelah itu, kemudian tempelkan yang anak buat aturan itu. Lalu kita kelompokkan dengan mengganti kalimat negatifnya. Tidak boleh buang sampah di kolong meja, tidak boleh mencoret-coret tembok, tidak boleh mencoret-coret meja, kemudian harus melakukan piket. Itu kita gabungkan ke dalam suatu kata universal. Kata-kata universal, berarti itu kemana masuknya? Menjaga kebersihan kelas. Pernyataan. Ya, jadi itu kata umum untuk semua peraturan kelas yang anak buat, kita kelompokkan menjadi satu kata umum. Nah, keyakinan kelas ini tidak perlu banyak-banyak karena dia kata umum. Pertama, yang tadi saya contohkan, menjaga kebersihan kelas, itu udah include yang berapa peraturan sudah masuk ke situ. Kemudian, tidak boleh ngatain orang tua, tidak boleh berkata kotor. Itu bisa kita gabungkan dengan kata universal, misalnya berkata baik, saling menghargai sesama teman. Itu keyakinan kelas. Jadi kata-katanya bersifat universal. Dan keyakinan kelas ini tidak boleh banyak-banyak. Maksimal itu 5. Nah, ini kita tempel di kelas. Nah, setelah itu anak sering membaca dan anak tahu, oh ini keyakinan kita loh, kita yang buat. Kita dengan ibu guru membuat ini. Kita harus lakukan ini. Nah, ketika kita menemukan masalah dalam sehari-hari, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, tahapannya itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, caranya seperti apa? Jadi langkahnya yang pertama nih, menstabilkan identitas. Ketika kita menemukan anak yang melanggar disiplin, melanggar keyakinan kelas, ya, nah kita panggil anak itu. Nah, ini kan anak itu pasti kalau habis berantem dia itu akan marah, dia akan emosi. Nah, kita pertama menstabilkan identitas dulu. Kita panggil, kita ajak duduk, kemudian kita tanya, kamu kenapa dipanggil ibu, tahu tidak? Nah, ketika anak menjawab, iya bu, saya tahu. Coba kira-kira apa? Ketika dia menyadari, oh pasti karena saya sudah nangisin teman saya. Nah, baru kita masuk. Oke, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ini menstabilkan identitas, meredam anak itu supaya emosinya stabil. Emosinya stabil ya. Nah, setelah anak itu stabil dan dia menyatakan, oh, ibu guru saya tidak marah. Ibu guru saya itu justru memahami kalau saya ini sebagai manusia pasti akan berbuat salah, karena ibu guru juga katanya suka berbuat salah karena manusia. Jadi meredam emosi anak. Nah, setelah anak meredam emosinya, kita lanjut kepada tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita mengganti anak supaya dia itu menyadari apa kesalahannya. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Jadi ketika anak nyakitin temannya atau apa tuh kita tanya dulu, apa alasan kamu? Tentunya dia melakukan itu karena kebutuhan dasarnya yang 5 tadi. Mungkin dia itu karena pengen kesenangan, dia itu pengen menguasai teman, punya karakter itu. Nah, kita anggap sesuatu yang dia munculkan dulu. Apa alasan dia melakukan itu? Kemudian pasti kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini kan? Kita interogasi gitu supaya dia itu, oh saya ditanya seperti ini. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Barangkali dia melakukan itu karena habis bu, saya tadi mau jajan, terus uang saya direbut. Nah,
Kita tanyakan, kita kan sudah buat keyakinan kelas. Kamu hafal enggak keyakinan kelas kita? Makanya tidak boleh banyak-banyak supaya anak itu hafal. Nah, ketika dia menyebutkan keyakinan kelas yang sudah disepakati di dalam kelas bersama-sama, baru kita tanyakan, dari keyakinan kelas yang sudah kamu tahu itu, nilai-nilai mana yang kamu belum melakukannya atau yang kamu langgar? Biarkan anak yang bicara. Oh iya Bu, saya tidak menghargai teman. Terus kita tanyakan, nah nanti kamu ingin jadi seperti apa? Oh, saya mau jadi orang yang disayang teman Bu. Saya mau disayang sama teman, tidak mau lagi jahat. Nah, baru di situ kita masuk. Ya, kita masuk menyadarkan anak bahwa perbuatan dia itu keliru dan bagaimana ke depannya. Kalau kamu sudah tahu itu tidak baik, sudah tahu buruknya seperti apa, nah biarkan dia bicara. Saya ke depannya tidak akan mengulangi lagi Bu, harapannya seperti itu. Jadi luar biasa kan di sini menangani masalah disiplin positif itu kepada anak dengan pendekatan segitiga restitusi. Nah, ini adalah akhir dari tayangan yang saya dapatkan